satu Indonesia tuh lagi heboh karena ada pasangan, saya nggak akan sebut namanya siapa ya, yang dulu waktu mereka nikah itu dinobatkan sebagai Hari Patah Hati Nasional. Dan ini catatan redaksi Cel bilang sidang cerainya tuh 3 November. Jadi nih kita live dan rekaman ini lagi heboh. Kira-kira pertanyaannya, profesi, pekerja seni, selebriti yang kekayaannya udah bisa mencapai MM-an ini, mereka kira-kira pakai prenup gak ya waktu menikah? Selamat datang di Uang Bicara, ada saya Puri Anindita, ada teman saya juga Muti Johari, Certified Financial Planner. Makasih udah main ke studio KBR. Terima kasih sudah mengundang aku lagi. Agak jeda lama ya. Dulu masih studio lama, selamat datang di studio barunya KBR. Welcome to the Westside. Westside ya. Kita sekarang Westside. Nah, kita mau ngomongin prenup atau perjanjian pranikah. Biasanya suka ada anggapan ketika kita udah mulai serius ya sama pasangan kita. Terus gini, kita prenup yuk gitu. Kok prenup sih? Kamu gak percaya sama aku? Atau kamu tuh cita-citanya kita suatu hari cerai gitu kan? Kenapa harus pakai prenup? Ya, coba gimana menurut jawaban orang dengan profesi Certified Financial Planner? Oke, jadi ini POV Financial Planner ya, bukan ahli hukum. Oke, bukan hukum keluarga pula gitu. Jadi dasarnya adalah kepercayaan. Oke, kepercayaan. Tapi kan kita nggak pernah tahu nih, pas baik-baik aja semua terasa indah pemirsa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian gitu. Dan ya itu tadi, percaya sih percaya, tetapi kita mesti ada mitigasi nih. Kalau misalnya nanti terjadi perceraian, atau misalnya bisnisku pilot, atau misalnya aduh aku terjerat utang banyak banget gitu. Dan kita itu nggak pernah tahu, kita nggak bisa memastikan bahwa aku sebagai pegawai akan selamanya jadi pegawai aman, penghasilan aman. Once kena lay off, once memulai bisnis, ada urusan utang-utang dan segala macam. Nah itu tuh yang bisa jadi ribet lah nantinya kayak gitu. Jadi kenapa mesti bahas perjanjian kawin? Ya ibaratnya kayak pengen pelan-pelan mengamankan atau melindungi apa yang bisa kita lindungi gitu. Nah, pemahaman yang tadi dirimu udah bilang itu udah makin umum nggak di Indonesia? Atau jika tidak kota besar di Indonesia lah? Atau sebenarnya masih tabu sih ngobrol kayak gini? Buat beberapa teman gue yang backgroundnya hukum gitu ya, pas ngajuin prenup itu kan kayak keluarga calonnya tuh kayak apa gitu kan. Akhirnya ya udah deh nggak aja gitu. Tapi ada beberapa juga yang sudah menerapkan dan mereka bikin prenup dan aman-aman aja kan, karena sebenarnya yang sepakat kan si suami sama istrinya aja. Keluarga besar nggak usah tahu. Keluarga besar nggak usah tahu, tapi memang itu mesti dipublikasikan loh ternyata loh. Oh, nggak bisa hanya dua belah pihak aja yang bersepakat kita akan prenup tanda tangan. Ya udah keluarga besar mau taunya kita menikah aja gitu. No, karena basically pas mereka udah ngajuin si akta prenupnya itu, perjanjian kawin, itu kan harus didaftarkan di notaris. Terus nanti kalau misalnya mereka bukan Islam, mereka harus catatin itu di catatan sipil. Didaftarin. Kalau yang Islam harus dimasukin pas lagi ke KUA. Jadi tuh di buku nikah tuh ada kayak apakah pakai perjanjian kawin tuh dibilang ada. Jadi ada keperluan pihak ketiga yang harus mereka juga harus tahu bahwa pasangan ini punya perjanjian kawin kayak gitu. Jadi kalau di meja yang kita akad nih biasanya ya udahlah ya kan, foto-foto serahin seserahan gitu kan. Bukan seserahan, mas kawin kok lupa seserahan ya? Maaf ya. udah lama nih kayaknya nih akadnya. Terus berarti akan ada dokumen yang dipertontonkan setidaknya pada circle satu kita yang di situ. Ya mereka tahu. Mungkin not necessarily dipertontonkan, tetapi siapa sih itu namanya yang nikahin? Penghulu. Udah lupa ya. Gue juga udah lupa. penghulu. Penghulunya bilang bahwa ini ada perjanjian kawin kayak gitu aja. Tapi nggak usah disebutin apa yang diperjanjikan tuh nggak usah. Gini deh, red flag secara keuangan pasangan. Belum apa-apa udah red flag aja sih. Iya, ya gimana kita mau ngomongin prenup kalau kita belum cek sebenarnya mana yang red flag, mana yang green flag, mana yang sebenarnya kita harus berani tanyain ke pasangan sebelum kita masuk ke jenjang yang lebih serius. Menurutmu apa? Sebelum kita ngomongin prenup, ya udah kita saling cek aja sebenarnya kita kompatibel nggak? Betul. Sama kebiasaan hidup, memanage keuangan, gimana tuh? Jadi
kita emang kalau baru ngedate gitu mungkin nggak di date pertama, date kedua udah ngomongin kamu punya utang nggak gitu, atau gaji kamu berapa beb gitu kan, enggak ya. Tapi itu ada prosesnya lah. Tapi ini bahwa bahasan ini menjadi penting karena at the end of the day kalau misalnya emang kalian udah serius, ini kan mesti jadi semacam ini kita kan ke depannya ujung-ujungnya duit juga gitu loh. Kayak nanti kalau misalnya udah nikah siapa yang masih harus kerja atau kayak nafkahinnya gimana dan segala macam. Nah, tetapi pas masih ngedate mungkin red flag yang perlu diperhatikan adalah kalau dia tertutup soal keuangan atau misalnya ya ngutang mulu tapi kayak nggak ngaku atau gimana gitu ya. Maksudnya kayak dia ngajak liburan bareng dan segala macam tapi kita nggak pernah tahu nih sumber duitnya dari mana. Halal atau enggak, taunya dia utang pinjol dan segala macam. Males ya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya, kayak misalnya kebiasaan konsumsinya bisa kita cek nih, dia terlalu boros atau gimana. Sama sebenarnya mesti ditanyain juga sih kayak gimana dulu keluarganya dia ngajarin soal uang. Karena itu kan menjadi apa yang dia serap ya. Atau misalnya keluarganya tuh nggak terbuka soal uang, sehingga dia pun juga tertutup. Atau misalnya keluarga gue tuh foya-foya banget, sehingga dia juga seperti itu. Tetapi kita nggak tahu apakah itu atas utang pakai utang atau enggak, kayak gitu-gitu lah. Jadi ya itu red flagnya ya kita mesti tahu sih sebenarnya how the family perceive money. Iya, karena gitu. Ya itu akan menjadi cara pandang dia juga memanage keuangan. Betul. Oke. Gitu. Itu disimpan dulu ya. Tadi berarti nggak harus dibahas di pertemuan pertama, tapi seenggaknya kalau kita mau bilang yes, aku mau menghabiskan hidup bersama kamu, tadi tuh harus tahu tuh. Yang kayak gitunya mesti tahu, background mesti tahu, dan gimana dia akan menghidupi kita nantinya, ya nggak sih? Kalau dia pelit, kalau dia nggak ada mental provider, kelar sih. Atau misalnya nih perempuannya gitu, aku kerja tapi uangnya uang aku loh, pokoknya harta aku kayak gitu. Nggak untuk rumah tangga, nggak untuk operasional rumah tangga gitu. Tapi mungkin ada satu titik di mana perlu juga loh berkontribusi, karena kan tujuan finansial sekeluarga ini akan segambreng. Kalau belum ngitung sih ya mungkin masih berasa harus dicukupin aja dari satu provider gitu. Tapi kalau misalnya udah nanti udah ada dana pendidikan anak, dana pensiun, dana mau naik haji dan segala macam sih, ya udah ya kerja aja yuk beb gitu. Soalnya gini, selain bahwa apakah itu dianggap tabu atau kayak ya uang kita bersama, utang kita bersama. Betul. Ada yang kayak gitu. Betul. Tapi juga gini loh, emang bikin prenup berapa sih? Emang kita tuh penghasilan gede banget yang harus sama-sama prenup ya? Orang ini masih kelas menang mending dan juga kelas menengah berjuang, emang harus banget bikin prenup sekarang? Nah coba gimana tuh? Plus coba di spill, emang bikin prenup berapa? Aduh, itu notaris ya, bukan gue gitu. Oke. Jadi gini, apakah pertanyaannya adalah apakah cuma yang tajir melintir atau artis-artis aja yang perlu bikin prenup gitu kan? Karena mungkin kita terpaparnya seperti itu ya, seleb-seleb gitu. Tapi enggak loh ternyata. Jadi bahwa rakyat jelita atau kita-kita nih yang misalnya merasa aduh aset gue belum seberapa lah gitu, itu sebenarnya perlu juga. Karena itu tadi ya, kita nggak bisa memastikan nanti di masa depan kita akan begini-gini saja kondisinya. Dan kan mimpinya nggak pengen berada di satu titik, nggak bertumbuh ya. Betul gitu. Artinya kan kita bisa pivot dan bisa ngapa-ngapain. Sehingga tujuannya tuh sebenarnya bukan sekedar pisah-pisahin harta dan utang, tetapi sebenarnya untuk memisahkan kayak tanggung jawab dan kontribusi finansialnya. Kayak gitu loh. Nih ya, kalau ngomongin utang, kalau ngomongin harta nih ya, sebelum nikah itu namanya harta bawaan, harta dan utang bawaan. Jadi gue KPR nih, ya gue KPR, udah nyicil 2 tahun, terus nikah nih di tahun ketiga, sementara KPR 10 tahun. Nah kalau nggak ada perjanjian kawin itu, ibaratnya nyicilnya abis itu kan jadi bagian dari utang bersama nih yang dicicil. Padahal dianya tidak mengakatkan rumah gue, dia ngakatin gue pasangannya gitu. Terus tiba-tiba harus nyicil rumahnya dia gitu. Jadi kok jadi gue nyicilin utang rumah lo kayak gitu kan ya. Nah itu tuh nanti ujung-ujungnya bisa dijadiin kayak itu jadi harta bersama ya rumahnya gitu. Padahal kan gue sebagian gitu. Atau misalnya gue udah nyicilnya 7 tahun, tinggal 3 tahun lagi nih beb gitu. Terus jadi ini menjadi harta bersama. Bisa jadi harta bersama gitu. Kecuali sepakat ya kita bikin surat tertulis, atau itu tadi makanya bikin perjanjian kawin aja mendingan. Jadi rumah ini menjadi tanggung jawabku kayak gitu.
Itu clear. Kayak gitu. Jadi siapapun bisa bikin perjanjian kawin asalkan ya itu tadi ya jelas gitu apa aja yang mau diatur. Wait, perjanjian kawin sama perjanjian pranikah tuh sama nggak sih? Bahasanya kawin kalau di undang-undang. Nggak ada nikah, Bu. Oh gitu bahasa undang-undang. Kan undang-undang nomor 1 tahun 74 status tentang apa? Kawin. Tidak kawin belum kawin gitu ya. Gitu. Jadi ternyata ya, konsepnya kawin. Konsepnya kawin. Jadi bercandaan bukan kawin, nikah itu bercandaan doang. Coba dengerin bahasa hukumnya. Iya, betul. Oke. Love. Sekarang gini deh. Setiap kali kita ngomongin keuangan sebenarnya nggak soal uang, tapi psikologi terus komunikasi. Dengan pengalaman Kakak Muti di sini, klien-kliennya banyak. Ya. Dan gini loh, gak setiap pasangan juga diberkahi dengan jumlah penghasilan yang mirip-mirip kan gitu. Ada juga yang gapnya super besar. Ada yang pasangannya gak kerja. Betul. Sangat bisa. Gimana cara yang pas ngobrolin prenup atau perjanjian kawin ini tanpa bikin suasana awkward? Oke. Kalau kayak gitu kan mungkin sebelum nikah pun sudah dibahas sebenarnya ya. Kayak aku nggak kerja loh gitu, nggak apa-apa nih aku nggak berkontribusi misalnya gitu. Oh ya nggak apa-apa dari aku aja gitu. Tapi kan mesti paham bahwa tadi ya dari Undang-Undang Perkawinan nomor 174 semua yang dihasilkan sesudah menikah maka menjadi urusan bersama, harta dan utang bersama. Jadi nanti nggak boleh tuh misalnya ini kan aku selama ini yang cari nafkah bla 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 gitu. Loh selama ini kan kontribusinya ya jadinya dianggap untuk keluarga lah gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya timpang banget nih gitu ya, timpang banget, ya udah ngomongnya baik-baik aja gitu. Apa ya, aku kan nggak ada kontribusinya nih misalnya kayak gitu ya. Tapi bukan berarti aku tidak mau berusaha misalnya gitu. Jadi tetap ada inilah bargaining power kali nggak sih Pur? Gitu ya. Dan pekerjaan di dalam rumah itu harus dievaluasi sebagai pekerjaan dong. Mau itu laki-laki atau perempuan betul. Maksudnya bukannya nanti jadinya suaminya yang kerja terus kalau misalnya dia jadinya ngurusin rumah dianggapnya ngebantu, enggak, ini rumah lo juga. Itu peran lo juga, itu role yang harus diemban juga gitu. Nah tetapi artinya setiap peran yang tadi si suaminya yang kerja, istrinya yang enggak itu, tapi semuanya ada kontribusinya tadi yang lo bilang gitu, yang mungkin intangible jadinya. Tapi memang rumah disulap jadi bersih. Jadi ada tuh kayak gitu. Sehingga gimana caranya supaya ini adalah soal fairness kali ya. Bukan masalah siapa yang kontribusinya lebih banyak, tetapi pokoknya ini fairness aja ya. Pokoknya kita ngebahas ini bukan saingan gitu. Dan bersepakat ya. Bersepakat. Jadi maksudnya peduli setan tuh nanti keluarga lain kayak gimana cara ngatur duitnya atau apa kontribusinya, tapi kita sepakat seperti ini gitu, nggak usah drama. Oke, mari sekarang kita ngomongin apa efek samping kalau nggak pakai prenup dan memutuskan bercerai. Kalau nggak pakai prenup tadi ya, setelah menikah maka harta dan utang menjadi urusan bersama. Ya, misalnya nih dia punya bisnis dan bisnisnya kolaps, pilot gitu ya. Atau dia punya utang yang gede atas banget atas nama perusahaan atau atas nama pribadi lah ya. Dia sebagai CEO or something. Itu aset istri dan keluarganya itu dikejar oleh yang rasa ini nggak bisa bayar nih, ya udah aku kejar orang terdekatnya aja yang kebetulan ini adalah pasangannya. Karena gitu. Hartanya bersama kan, berarti utangnya juga dianggap lah ini kan juga utangnya sampean kayak gitu. Kalau mereka punya perjanjian tadi pisah harta, perjanjian dalam perjanjian kawin itu technically nggak boleh dikejar tuh asetnya istri atau aset pasangannya yang tidak berutang gitu, ya kan? Tapi ya ini kan ini negeri Indonesia yang bisa apa aja terjadi ya, bisa aja sih nanti kalau misalnya apes dikejar juga tuh meskipun ada perjanjian pisah harta. We'll never know. Tapi sebenarnya lawyernya bisa ini dong. Kalau sudah ada hitam di atas putih harusnya lebih terjaga. Harusnya bisa. Ya gitu. Yang kita ngeri tuh justru kamu nggak ada hitam di atas putih perjanjian pranikah, jadi udah dikejarnya makin aja. Betul, gitu. Dan itu dia makanya kan kayak kesiapan itu tuh maksudnya. Jadi perjanjian kawin itu tuh bukan cuma kayak nanti kamu emangnya mau cerai ya sama aku, enggak. Itu tadi ada kemungkinan pilot, ada kemungkinan apalagi ya meninggal atau misalnya ya pokoknya kondisi-kondisi yang
tidak direncanakan dan tidak diinginkan di depan. Gitu. Oke. Gitu. Itu tadi Certified Financial Planner Muti Juhari yang udah ngejelasin kenapa sih penting banget buat kita bikin perjanjian pranikah. Masih banyak loh yang pengen diulik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Episode ini kita masih belajar lagi soal pentingnya perjanjian pranikah bareng temanku Certified Financial Planner Muti Juhari. Yuk kita lanjut. Ini akan nular ke waris sih. Aku pengen tahu waris gitu. Kita kan misalnya menikah. Misalnya nih ya, aku yang laki-laki, kamu yang perempuan. Terus udah gitu aku menerima waris nih dari almarhum mama dan papa setelah menikah. Apakah kamu juga punya hak tuh di situ kalau misalnya dengan pranikah atau tidak pranikah? Ya silakan deh, coba dijabarin. Oke, jadi ada 3 konsep harta ya, harta bawaan yang sudah ada sebelum menikah, harta dan utang bawaan berarti ya sebelum menikah. Lalu ada harta bersama yang terjadi setelah menikah. Oke, itu 2. Harta dan utang gitu. Terus ada lagi harta perolehan. Nah, harta perolehan ini mau sebelum atau sesudah nikah itu menjadi urusannya dia sendiri aja. Individu gitu. Jadi artinya pasangannya tuh kayak nggak boleh menganggap ini sebagai 50-50 sebagai harta bersama. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kamu dapat warisan dari orang tua kamu, maka itu nanti turunnya adalah ke garis yang ke bawahnya. Jadi aku tuh nggak bisa minta 50% dari situ ya, gitu nggak boleh. Aku dapat hak waris dari situ, tapi nanti kalau misalnya kamunya udah gone. Oh gitu. Iya. Bisa seperti itu ya harusnya ya. Jadi misalnya tiba-tiba aku dapat rumah di Menteng gitu, kamu nggak bisa kayak dengan otomatis 50-50 atau tuh tanah dijual jadi kamu dapat, nggak gitu ya? Nggak gitu. Misalnya prenup, kita tuh mesti kasih tahu camar nggak? Tadi sempat sedikit. Intinya bilangnya perlu, tapi kenapa perlu? Ada konteksnya ini loh. Kalau ngomong camar, ada konteks yang misalnya bisnis keluarga. Ya. Ini jangan bukan kitanya yang mau bikin prenup tapi camernya yang minta gitu. Ngerti nggak? Jadi ada konteks. Ini udah punya bisnis keluarga turun temurun. Jadi calon menantunya mesti tanda tangan surat perjanjian kawin supaya apa? Kalau misalnya terjadi perceraian segala macam atau misalnya pun meninggal dan anak ini mewaris bisnisnya, menantu nggak dapat 1% pun. Iya, paham. Itu tuh cara melindungi kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi konteksnya tuh memang perlindungan aset dan tanggung jawab itu. Dan justru karena kita sayang, apapun yang terjadi di masa depan pada hubungan kita, setiap elemen kali ya, setiap aspek tuh sudah ya udah kamu berdiri sendiri aja. Aku tuh nggak akan nyolek yang jadi sepakatin gitu. Di situ supaya artinya kayak ya udah ini kan memang udah bisnis keluarga kamu, aku nggak akan ikut campur kayak gitu. Iya. Nanti hanya tanda kutip kamu akhirnya tidak bersepakat lagi, memutuskan cerai, terus kamu akan terus ngegrogotin uang bisnis keluarganya. Itu kan gitu yang memang itu kan yang memang sudah dimitigasi di awal, makanya risiko-risiko itu sudah ini, dan karena pernah terjadi mungkin di masa lalu sehingga ya udah ada perlindungan seperti itu. Jadi biaya untuk urus prenup berapa ya Kak? Terus isinya selain yang tadi, isi poin-poinnya di dalam biasanya apa sih? Isinya ya, kalau isinya tuh gue mungkin nggak bisa terlalu spesifik ya, tapi yang jelas soal pemisahan harta bawaan, pemisahan harta bersama. Jadi artinya ketika sudah menikah, maka penghasilan dan utang masing-masing dikelola masing-masing. Jadi memang disepakatin dan dituliskan, kayak gitu ya. Jadi supaya nanti kayak, aduh aku lupa lagi. Ya makanya ada ditulisnya biar ingat gitu. Dan kalau soal biaya pengurusan, aku sempat nanya sama notaris gitu ya. Sebenarnya nggak mahal lah, nggak nyampe 1 motor gitu, nggak.
nggak nyampe seharga satu motor. Tergantung motor apa. Gitu Kan dia. suka gitu nggak nyampe kayak harga iPhone kok. Ya iPhone yang mana gitu ya. 17 Pro apa ya? Berapa? Ya nggak tahu ya, pokoknya menurut dua sumber 10 sampai 15 itu udah aman lah. Oke. Atau mungkin tergantung keribetan, atau tergantung kamu siapa, kamu seleb atau bukan. Nah mungkin kayak gitu ya. Udah pakai gitu. POV kita warga Pakai POV aja lah, warga. aja. Kita bukan orang famous, bukan yang wow banget, bukan keluarga konglomerat gitu. Nah berarti berapa? 10? 10 lah. 10 lah, kurang lebih ya. Nanti pasti banyak yang bisa ditanyain lagi. Coba, nah sekarang ini gini deh, nanya sama kamu Ti, Ya. di mana momen-momen yang pas kamu observasi dari klien yang berkenan kita ceritain di sini, ini diselamatin sama prenup sih, karena kalau enggak kolaps sih finansialmu gitu. So far sih yang terjadi ya, klienku yang bikin prenup itu so far belum ada masalah. Ya, tetapi ada juga yang misalnya gue terpaksa jual rumah hibah dari orang tua karena harus support ibunya suami yang operasi besar kayak gitu misalnya. Jadi ya itu udah masalahnya udah keikhlasan dan udah masalah udah apa ya, kasih sayang. Iya. Ini mertua gue, ibu gue juga gitu ibaratnya kayak gitu. Ya, tapi ikhlas kan gitu. Kan pertanyaannya kan di situ sebenarnya. Ini ladang pahala loh gitu. Cuma kalau misalnya kayak urusan utang-utang yang digugat dikejar sampai ke keluarganya kayak gitu aku belum pernah ketemu di klien-klien aku kayak gitu ya. So far belum pernah. Tapi kayaknya buat amannya gitu ya, buat yang belum pada nikah gitu ya, ada baiknya sih memikirkan si perjanjian kawin ini buat mitigasi ke depannya. Tapi jangan ngobrol ini jangan H-7 Beb. Ya. Orang masih mikirin catering. H-7 tuh udah pelunasan dan udah dipingit kayaknya ya. Undangan tuh udah disebar. Cuma kalau misalnya baru mau ngomongin itu ke notaris ya jangan. Nah itu dia. Pun kalau misalnya udah nikah tapi baru kejadian nih hal-hal yang tidak diinginkan itu sebenarnya masih bisa loh ada perjanjian postnap. Nah baru. Jadi per tahun 2015 tuh MK mengeluarkan tuh, ya kan, mengeluarkan bisa nih perjanjian postnap. Pokoknya yang terjadi selama pernikahan kita bisa atur lagi gitu. Dari obrolan kita soal uang, soal relationship, soal persiapan pernikahan, ada nggak yang belum aku tanya tapi menurut kamu ini harus please omongin dan kerjakan, nggak cuma diomongin doang. Kalau mau nikah sama WNA kali ya? Iya benar. Iya, ekspat. Kalau mau nikah sama ekspat, jadi hukum agrarianya mengatakan bahwa WNA tidak boleh punya tanah atau properti di Indonesia, gitu. Sehingga anda nih, kalau mau nikah sama WNA, gitu ya, ini mesti ada perjanjian pisah harta, perjanjian kawin, mesti. Udah bukan pilihan, karena udah bukan pilihan karena ini kayak opsi kan kalau kita sesama WNI ini. Misalnya nih WNI nikah sama WNA, terus tanpa perjanjian nikah, udah gitu mau buka rekening bersama nggak bisa, mau beli aset bersama nggak bisa, pasti akan disuruh postnap karena harus atas nama si WNI. Jadi tetap ujung-ujungnya ya lo harus ada pemisahan kan, mau pakai gaya prenup atau postnap ya nggak bisa. Kalau udah sama WNA ya. Dan kalau misalnya nanti punya anak, kan anaknya otomatis jadi WNA ya. Iya. Nah itu juga nggak otomatis mewaris tuh, nggak langsung otomatis turun ke anak kayak gitu. Jadi tetap harus larinya ke WNI atau kayak garis warisnya si WNI ini ya, antara ke orang tuanya lagi atau ke kakak adik karena anaknya WNA. Nggak boleh. Setahu gue kayak gitu. Ribet ya Nek. Jadi WNI aja apa gimana? Pilih sendiri petualanganmu. Tapi kan gantian dong, dibalik. Misalnya aku nikah sama ekspat, terus mau beli rumah di Australia. Iya Australia. Aku emang tinggalnya akan di negara tempat dia tinggal lah gitu. Apa concernnya? Concernnya nggak tahu sih, gue kurang tahu yang itu, tapi harusnya ya di sana pasti ada hukumnya sendiri juga gitu ya. Pastinya gitulah. Dan urusannya mungkin itu ya, pajak dan waris lintas yurisdiksi. Jadi harus ketemu ranahnya notaris. Hukum tuh. Iya sih, harus ketemu notaris, terus konsultan pajak yang internasional dong. Iya. Dan itu ya ahli hukum keluarga lah ya. Ini kalau nggak sempet prenup, postnap lah, gitu kan ya. Termasuk juga yang kalau sama WNA
pasti dikejar bikin lo perjanjian gitu. Gak boleh tanah kita, gak boleh ke asing. Bukan kata gue. Sekarang nih lepas dari soal prenup postnup ya Kak, karena duit dan relationship mah ada aja ya kompleksnya gitu. Apa yang mulus juga ada, tenang. Yang mulus yang berkelimpahan tuh ada banyak. Oh iya dong. Tapi yang drama kan juga tidak sedikit. Iya. Apa yang mau kamu bilang soal in this economy yang kita harus lebih aware aja sih soal keuangan dan pasangan kita? Tentu saja ada level transparansi yang mesti disepakati gitu ya. Tadi ya nggak mesti langsung di blak-blakan banget berapa atau gimana, tapi yang jelas tahu bahwa ini bawaan, nanti kalau ada harta bersama akan dikelola seperti apa, kalau misalnya terjadi bangkrut akan seperti apa. Jadi bukan forecasting, apa sih, mempersiapkan skenario terburuk. Yeah. Kita nggak pengen itu kejadian, tetapi kalau kejadian kita udah tahu bagaimananya. Nah itulah dalam financial planning juga kita udah bisa punya rencana banyak banget, tetapi kan nanti Tuhan juga yang menentukan. Yeah. Nah seenggaknya itu tadi ada dana darurat gitu, jadi nggak langsung kolaps. Atau misalnya ada keperluan apa, oh ada asuransi kesehatan, jadi nggak harus jual aset karena biaya berobat kanker 800 juta. Itu kan langsung habis loh, aset kita tuh bisa langsung habis dan bangkrut gitu. Makanya ada mitigasi seperti itu. Jadi in this economy, obrolan soal keuangan, obrolan soal gimana cara kita nanti mengelola harta dan utang, terus kayak skenario terburuk kalau kamu selingkuh, kalau kamu meninggal duluan, kalau kamu gimana, itu nggak nyaman, itu nggak nyaman banget. Kalau orang tua lo sakit, kalau orang tua lo berutang, apakah utangnya jadi urusan kita juga? Ternyata dia anak tunggal, ya kelar. Story of my life. Nah gitu. Atau kayak misalnya, ya gitulah. Itu klien gue tuh, aduh ya Allah, ada lagi gitu lah. Seru banget sih memang. Yeah. Tapi ya itu ngomonginnya adalah ini bukan soal cinta-cintaan doang, tapi ada risiko-risiko terburuknya yang harus kita persiapkan gitu ya. Jangan sampai tutup mata gitu kalau ada hal-hal seperti itu. Kalau kamu mau kasih kritik atau ada ide topik atau justru ide siapa yang perlu kita undang nih ya, ngomongin ekonomi, literasi finansial, boleh banget loh, ditunggu. Emailnya di podcast@kbr.id dengan subjek Uang Bicara. Jangan lupa nonton video Uang Bicara lainnya di channel YouTube KBR Media dan audio podcastnya di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Saya Purya Endita pamit, bye for now.